Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagian pendahuluan atau pengantar dari perkuliahan homiletik. Pada bagian pertama, kita ditunjukkan sebuah kutipan teks kitab suci dari Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Kutipan teks ini bercerita tentang Yesus yang ketika itu memulai pewartaan Injilnya dengan masuk ke bait Allah, dan ketika ia masuk ke bait Allah, ia mengambil kitab Taurat, membukanya, lalu membacakan sebuah kutipan teks ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semoga di bagian awal perkuliahan ini, dengan membacakan teks ini, kita diberi semangat, diberi motivasi untuk dapat menjadi pewarta yang baik, untuk dapat menjadi pewarta yang mampu memberikan kesegaran, memberikan semangat, menumbuhkan iman umat yang kita layani nantinya. Baik teman-teman yang terkasih, kita masuk ke bagian terminologi. Untuk kesempatan pertama ini kita melihat terminologi dari homiletik. Homiletik berarti ilmu bagaimana menyusun dan memberikan khotbah secara baik. Menyusun dan memberi khotbah secara baik. Nah, berkaitan dengan ini, tugas kita sebagai pewarta sabda, sebagai katekis, guru agama, salah satunya adalah memberikan pengajaran dalam bentuk khotbah kepada umat yang kita layani. Maka dalam perkuliahan ini, perkuliahan homiletik, kita akan belajar bagaimana cara menyusun dan juga memberikan khotbah yang baik kepada umat, sehingga apa yang kita sampaikan, pesan-pesan Injil yang kita wartakan dapat dengan mudah dicerna dan diterima oleh umat, sehingga dengan begitu iman umat pun semakin bertumbuh. Bagian berikutnya, terminologi tentang homili atau homilia. Secara harafiah berasal dari kata Yunani yang berarti uraian atau ulasan atau percakapan atau pembicaraan yang mengandung suatu pengertian. Nah, pengertian ini sangat profan, sangat umum sekali. Namun kita diajak untuk melihat lebih dalam konteks liturgi gereja. Homili adalah khotbah yang disampaikan untuk menerangkan isi bacaan kitab suci yang dimaklumkan dalam perayaan-perayaan liturgi gereja. Nah, teman-teman yang terkasih, homili ini merupakan khotbah yang disampaikan untuk menerangkan isi bacaan kitab suci. Nah, ini yang paling penting, isi bacaan kitab suci yang dimaklumkan atau diwartakan dalam perayaan-perayaan liturgi. Nah, perayaan-perayaan liturgi kita yang paling tinggi, yang menjadi puncak dan sumber hidup iman kita adalah perayaan Ekaristi. Maka homili tidak dapat lepas dari perayaan Ekaristi. Dan selain itu, yang memimpin perayaan Ekaristi adalah imam, pastor. Maka homili hanya dapat disampaikan atau dibawakan oleh seorang imam. Tujuan homili ialah agar kekayaan rohani yang terpendam dalam kitab suci dapat dimengerti dan diimani secara lebih mendalam oleh umat.
Selanjutnya, berdasarkan pengertian itu, pesan-pesan kitab suci dapat dihayati secara lebih sadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang terkasih, kita tahu jika kita membaca kitab suci, membaca Alkitab, tentu tidak semua teks, tidak semua kalimat yang diungkapkan dalam Alkitab dapat kita pahami secara jelas. Maka tugas dari imam adalah juga sebagai pengajar yang memberikan pengajaran iman, memberikan pengertian sehingga isi kitab suci yang diwartakan dalam perayaan Ekaristi itu dapat dimengerti dengan baik oleh umat, dapat diimani, dan dengan demikian iman umat semakin bertumbuh. Nah, selanjutnya kita lihat terminologi dari khotbah. Khotbah secara harafiah berarti pidato, tetapi terutama dalam arti menguraikan suatu ajaran yang berkaitan dengan agama tertentu. Ini juga artinya sangat umum, sangat profan sekali, dan kita lagi-lagi diajak untuk melihat dalam konteks liturgi gereja. Khotbah adalah suatu pewartaan iman yang dibawakan oleh seorang yang ditugaskan khusus oleh gereja. Dalam khotbah itu karya keselamatan Allah diwartakan dan ajaran Kristiani dimaklumkan atas nama gereja. Nah, teman-teman yang terkasih, khotbah ini merupakan pewartaan iman yang dibawakan oleh seseorang yang ditugaskan khusus oleh gereja. Nah, kita sebagai calon pewarta, calon katekis, calon guru agama juga kelak mendapat bagian dalam tugas pewartaan Injil. Salah satunya adalah memberikan khotbah kepada umat yang kita layani, entah di stasi atau di gereja atau dalam kelompok-kelompok tertentu yang kita layani. Maka jelas bahwa khotbah bisa disampaikan oleh awam, atau yang awam sampaikan ketika memimpin peribadatan, ibadat tanpa imam adalah sebuah khotbah. Santo Paulus mengatakan dalam setiap ibadat bersama, para peserta awam pun diharapkan dapat memberi sumbangan ajaran iman atau kata-kata profetis, pesan-pesan kenabian. Seorang awam seperti kita diharapkan mampu memberikan sumbangan ajaran imam atau pesan-pesan kenabian. Kongregasi Propaganda Fide, ini kongregasi yang mengatur dan juga menjaga ajaran-ajaran iman, mengatakan di wilayah-wilayah misi di mana imam masih amat kurang, orang-orang awam boleh berkhotbah dan sebaliknya diikut sertakan dalam tim pengkhotbah dalam paroki. Nah, kita tahu bahwa kondisi imam, pastor di tempat kita masing-masing, di paroki kita sangatlah minim. Dengan jumlah stasi yang luas, medan yang sulit, pastor mungkin hanya paling banyak 2 dan rata-rata hanya 1 pastor di paroki. Maka kita sebagai katekis, sebagai guru agama, ambil bagian dalam tugas pewartaan ini. Kitab Hukum Kanonik, Kanon 766, ini mengatakan bahwa khotbah pada perayaan Ekaristi atau di luar misa, yakni dalam ibadat sabda, boleh dibawakan oleh seorang awam, termasuk perempuan, jika situasi dan kondisi mengizinkan. Maka jelas kita sebagai katekis, guru agama juga ambil bagian dalam perayaan ibadat sabda untuk mewartakan Injil dengan berkhotbah. Nah, teman-teman, itu tadi kurang lebih terminologi tentang homiletik, tentang homili atau homilia, dan juga tentang khotbah. Semoga memberi kita pemahaman.
yang baik berkaitan dengan homili dan khotbah. Kini kita masuk dalam beberapa catatan penting berkaitan dengan khotbah. 1. Khotbah sebagai seni berkomunikasi. Nah, khotbah ini memiliki struktur bangunan dan metodenya yang khas yang harus dipelajari dan dikuasai oleh setiap pengkhotbah. Nah, tadi kita tahu bahwa khotbah dalam arti liturgi gereja bukan lagi sekedar pidato, bukan lagi sekedar orasi, public speaking biasa, tetapi sebagai sarana pewartaan iman, sarana mengajar ajaran-ajaran gereja. Maka perlu dipelajari struktur dan juga metode yang khas di dalam berkhotbah. Yang kedua, khotbah merupakan cara atau sarana menyampaikan kabar gembira. Juga merupakan kabar gembira atau warta keselamatan itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa khotbah bukan hanya menyampaikan kabar gembira, tapi khotbah sendiri menjadi kabar gembira yang dinanti-nantikan, yang dirindukan oleh gereja, oleh segenap umat Kristiani. Khotbah tidak diberikan kepada massa umum, melainkan kepada kelompok khusus yang berkumpul dalam nama Yesus. Nah, jelas bahwa khotbah bukan sekedar pidato, orasi di khalayak umum, khalayak ramai, melainkan pengajaran iman, penjelasan atas teks kitab suci yang merupakan sumber dari ajaran iman yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Maka khotbah disampaikan kepada kelompok atau orang-orang yang memang percaya berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah dari segi isinya merupakan sabda Allah yang disampaikan untuk manusia yang hidup dengan segala suka dukanya. Nah, ini jelas kita tahu bahwa hidup kita tidak selamanya senang-senang saja. Kadang-kadang ada suka, ada deritanya. Begitu juga umat yang nanti kita layani. Maka khotbah kita mampu memberikan kesegaran, mampu memberikan solusi dan juga jalan keluar bagi orang-orang yang kita layani untuk keluar dari kesulitan, untuk terbebaskan dari kedukaan-kedukaannya. Nah, khotbah dalam bentuknya adalah satu ajakan atau panggilan untuk lebih beriman. Nah, khotbah yang akan kita bawakan harus benar-benar mewartakan Kristus, bukan mewartakan diri sendiri. Sehingga khotbah yang kita sampaikan ini benar-benar memberikan pertumbuhan iman kepada umat yang kita layani. Kini kita lihat dua cara atau metode berkhotbah. Yang pertama, cara klasik atau metode ontologis yang bersifat teosentris, yakni berkhotbah dengan menyajikan rumusan-rumusan kebenaran-kebenaran iman yang bersifat dogmatis ontologis. Jadi berkhotbah dari wahyu ilahi tentang Allah dan eksistensinya atau keberadaannya. Nah, khotbah model pertama ini atau sering disebut dengan cara klasik ini menampilkan atau pengkhotbah berusaha menarik manusia dari dunia untuk semakin dekat dengan Allah. Jadi pengkhotbah berusaha dengan cara ini berusaha menjelaskan bagaimana sifat karakter Allah, sehingga dengan begitu manusia semakin mempunyai kerinduan untuk dekat dengan Allah. Jadi Allah atau Kristus itu menjadi pusat dari pewartaannya. Sehingga dengan begitu semua umat atau pendengar
tertuju kepada Kristus, melihat Kristus. Jadi yang diwartakan pertama-tama, terutama yang disampaikan adalah Kristus atau Allah. Nah, yang kedua, cara modern atau metode kontekstual yang bersifat antroposentris, yakni berkhotbah dengan menyajikan masalah-masalah sosial, politis, ekonomis yang secara nyata dihadapi manusia atau umat beriman. Metode ini bertolak dari fakta-fakta atau kenyataan serta pengalaman hidup manusia yang konkret untuk diberi terang kitab suci atau mencari jawaban melalui nasihat-nasihat Injil. Nah, kalau ini tadi melihat bagaimana karakter Allah terlebih dahulu sehingga manusia diajak untuk ikut atau untuk meneladani Allah. Namun ini sebaliknya. Justru yang ditampilkan duluan adalah masalah-masalah sosial yang konkret, yang nyata, masalah-masalah ekonomis, masalah-masalah politis yang dihadapi oleh umat beriman, yang dihadapi oleh kita saat ini. Itu yang ditampilkan sehingga dengan begitu kita membawa Kristus untuk masuk ke dalam masalah-masalah kita dan Kristus menjadi jalan atau solusi terhadap semua masalah pergulatan yang kita alami, yang umat beriman alami di dunia. Sehingga kalau yang pertama tadi cara klasik mengajak umat beriman untuk semakin dekat dengan karakter Allah. Nah, cara kedua ini membawa Kristus atau membawa Allah untuk masuk ke dalam realita kehidupan manusia. Semoga sampai sini jelas ya. Kita lanjut. Tujuan berkhotbah. Yang pertama, mewartakan Injil atau kabar gembira. Jelas ya. Khotbah mewartakan Injil atau kabar gembira yang disampaikan oleh Kristus. Yang kedua, membangun kerohanian umat. Khotbah harus bertujuan untuk menumbuhkan iman umat, memberikan semangat rohani kepada umat. Yang ketiga, memperdalam iman umat. Nah, ketika mendengar khotbah, iman umat harus semakin berkobar-kobar dan semakin kuat mengimani Kristus. Yang keempat, menyampaikan pengetahuan dogmatis dan ajaran-ajaran resmi gereja. Nah, dalam khotbah juga biasanya disampaikan juga ajaran-ajaran resmi gereja, dogma yang tentunya berkaitan dengan Injil yang diwartakan. Yang kelima, menyampaikan ajaran-ajaran etis atau susila, moral Kristiani. Nah, nilai-nilai moral yang menjadi masalah-masalah aktual dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi contoh yang dapat disampaikan dalam khotbah sehingga menjadi ajaran-ajaran etis atau susila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.